Selamat pagi. Jadi ini weekly outlook buat BTC, ETH, Solana, dan XAU. Again, em, masih sama ya. Aku tidak bearish karena di sini adalah terjadi SFP gitu. Nah, ketika dia terjadi SFP, ada possibility, of course ya, reversal terjadi karena apa? Karena kalau kalian lihat di time frame ya, di bawah 1 jam, ini posisinya tidak SFP gitu. Jadi let's say di 1 jam atau 30 menit, 15 menit, ini kondisinya candle close, sehingga partisipan tuh bakal ngelihat bahwa ini tuh apa ya sebutannya, kayak break of karak, break break of structure, ya kan, break of structure. Jadi mereka akan mulai shorting di sini, ya kan. Itu betul, tidak salah, cuman kita harus melihat dari mana gitu kan ya. Jadi untuk mengetahui dan tahu arah yang betul, kita bisa lihat di 1 jam. Nah, jadi kalau dari 1 jam ya, ini kan clearly ya, maksudnya sangat clear, kita kelihatan bahwa ini kan grinding ya, grinding ke bawah, easy to understand ya. Nah, yang menjadi point of interestnya adalah di sini. Jadi kondisi kondisi saat ini adalah kondisi di mana ada POI di sini, ya kan? Ini kan POI, dan kalau memang kalian mau take lower di sini, which is ini kan langsung jebret habis itu V-shape gitu ya. Berarti kan kita ada di masa V-shape acceptance. Jadi ini ada value area, drop, V-shape gitu. Nah, ketika acceptance, maka untuk minggu depan kita target higher di atas. Tapi kalau ternyata dia weakness, maka kita jelas target di bawah. Simple. Aku tidak bisa memberikan satu arah yang jelas karena memang kita lagi di area indecisive ya. Maksudnya masih belum jelas kemana. Jadi kalau kalian mau take trade gitu, sebagai contoh, kalian nunggu dulu memang dia break atau memang dia build up seperti ini, kalian long di sini bisa. Ini entry satu. Kalau memang dia ternyata tembus, habis itu dia retest, dia ngasih reaksi bagus, kalian entry di sini dua gitu. Ya, kalau memang ternyata weakness ya, kalau memang ternyata weakness, ini low high, low high, low high, ya kalian shorting di sini pun tidak masalah buat targeting. Ini low ya, target ya. Seperti itu aja buat minggu ini Bitcoin. Ini time frame 1 jam, time frame daily-nya sempet SFP ya. Jadi SFP itu sama, sangat mirip ya, sangat mirip dengan si Solana. Jadi Solana waktu itu pernah SFP. Oke, jadi Solana itu pernah SFP di sini. Tuh, jadi Solana ini pernah SFP di sini nih, tuh. Ya kan, pernah SFP, habis itu ya dia trending ke atas. Nah, SFP-nya berbedanya antara Solana dan BTC ya, mumpung kita pindah ke Solana, previous value area-nya itu di sini. Sedangkan Bitcoin itu previous value area-nya di sini. Di agak-agak agak di bawah lah ya, agak di bawah sini. Jadi kalau kalian perhatikan ya, let's say Bitcoin. Nah, ini kan perbedaannya jelas ya. Satu ada di, oh, boleh. Nah, satu ada di rada jauh ya, which is Solana di atas. Satunya di sini value area. Nah, perbedaan ini menunjukkan kemudahan ya, kemudahan di mana, kemudahan di mengetahui tren itu bakal kemana lebih cepat gitu, karena ada value area di sini dan ini value area di atas. Sebagai contoh, kalau kita bahas Solana ya, kalau kita bahas Solana, value areanya di atas, dia di bridge ya, jadi ini value area kan. Kalau kalian buka let's say 4 jam, ya ini adalah value areanya. Nah, ini ya dari sini lah, tuh anggaplah ini dia dijebol ya, habis itu ini adalah tempat, gimana sih, ini tempat retest kalian before higher gitu ya. Jadi before higher juga. Ya, jadi cara bacaku seperti ini, it's the same thing buat BTC. Kita lihat dulu. eh, jadi outlook saat ini aku belum bisa memberikan arah yang jelas. Menunggu adalah jawaban paling tepat di sini. Ya, untuk ETH, mari kita lihat ada apa dengan ETH. Oke, ETH is the same thing ya. Kalau buat aku bullish karena kan ini kan masih dalam ranahnya. Waktu itu kan kita value area di sini 1 bulan lebih ya. 1 bulan dia buat
choose buat break gitu ya. Ya ini ada possibility buat break ke atas lagi. Cuman again kalau kita lihat dari value area ya, it's the same thing. Ini value areanya V-shape terjadi ya. Kalau memang acceptance, maka ini adalah lampu hijau untuk target yang di atas. Tapi kalau memang dia weakness ya, ini intraday idea buat making new low, which is 2R 3R bisa harus. Dan targeting mungkin ini ya, ini di sweep ya. Di sweep, dan kita lihat. Sebenarnya seperti itu aja. Dan yang terakhir ada XAU ya. Oke, XAU ini ya weakness ya. New low, habis itu ini kan daily ya, habis itu dia naik lagi new low lagi, atau mungkin dia di sweep gitu kan ya, di sweep langsung new low, langsung imbalance. Jadi intinya goalnya sama, tree drive, low hold, baru naik ke atas ini possibility-nya. Ya, seperti itu aja. Aku tidak membahas news karena aku nggak tahu, nggak bisa bahas news. Bodoh dan memang tidak mau belajar soal news karena aku sudah berhasil lewat TA gitu, nggak perlu menambahkan hal yang memang menurutku tidak perlu. Ya, semangat guys, minggu ini semangat banget.